Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Selamat siang, Siang. Siang, Ibu. Bu. Ya, kita masih bisa bertemu kembali di siang ini walaupun kalian sudah dalam keadaan libur tapi tidak bosan-bosannya untuk belajar bersama dengan Ibu ya. Bagaimana kabarnya di siang ini? Baik, Bu. Ya, baik. Baik, Bu. Ibu juga berharap kita semua yang ada di ruangan ini juga dalam keadaan sehat agar nanti di semester baru kita bisa bertemu kembali tanpa kekurangan suatu apapun. Baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran kita di siang ini, ada baiknya pembelajaran kita ini dibawakan oleh anak ibu yang bernama Agnes agar pembelajaran kita ini terarah. Baik, buat anak ibu Agnes, silakan bawa ke dalam doa, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Topik kita pada hari ini masih sama, yaitu masih di dalam asam basa, tetapi di minggu ini ataupun di hari ini kita akan membahas tentang perhitungan daripada derajat keasaman itu sendiri. Di mana pertemuan 1 kita sudah mempelajari. Halo, kan Ya, Bu, boleh diambil gambarnya dulu, boleh didokumentasikan sudah, Mem. foto gambarnya. Sudah, Mem. Oh iya, ya, yang sama Suryani udah masuk. Sudah, Mem. Ya, foto gambarnya udah dikirim ke admin. Nanti Mem rencana belum, Mem. Oh iya, nah, ya, yang penting sudah ada dokumentasi. Iya, Mem. Ya, seperti di awal tadi Ibu bilang, kita masih membahas tentang asam basa, tetapi di pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir di asam basa tentang perhitungan derajat keasaman daripada larutan itu sendiri. Di mana pertemuan 1 kalian sudah mempelajari tentang apa itu asam dan basa. Sedangkan di pertemuan 2, bagaimana kalian menentukan larutan itu bersifat asam dan bersifat basa melalui suatu apa, Nak? Indikator, Bu. Indikator, Iya, Bu. Indikator, Bu. Iya, melalui suatu indikator. Baiklah, di sini Ibu akan men-share screen daripada pembelajaran kita, yaitu perhitungan asam basa. Udah nampak? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, ini sudah? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, judulnya di hari ini adalah mengenai kekuatan daripada asam basa. Adapun tujuan pembelajaran yang kalian peroleh di hari ini, yang pertama, kalian akan dapat menghitung pH larutan daripada asam kuat dan basa kuat itu sendiri. Yang kedua, dapat menghitung nilai Ka larutan asam lemah dan Kb ataupun ketetapan basa larutan basa lemah jika diketahui konsentrasi dan pH-nya. Yang ketiga, dapat mengukur pH berbagai larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah yang konsentrasinya sama dengan menggunakan indikator universal ataupun dengan menggunakan pH meter. Dan yang terakhir, kalian dapat menyimpulkan perbedaan asam kuat dan asam lemah serta basa kuat dan basa lemah itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke topiknya. Di sini Ibu akan memberikan suatu gambar untuk mengetahui daripada kekuatan asam basa itu sendiri. Di sini ada gambar uji coba nyala lampu, yang mana uji coba ini sudah pernah kalian lakukan di kelas 10 di semester 2. Coba, siapa yang ingin menjelaskan daripada uji nyala lampu ini? Bagaimana keadaan lampunya ataupun gelembung gas yang terjadi? Siapa yang ingin? Saya, Bu. Ya, Alpan, coba, Nak, jelaskan. Melalui percobaan yang telah kami lakukan, bahwa asam kuat dan basa kuat memiliki ciri-ciri yaitu
Apabila dilarutkan ke dalam larutan yang bersifat asam atau basa akan menghasilkan lampu yang menyala dengan terang dan gelembung gas yang banyak. Sehingga larutan ini disebut dengan larutan kuat. Dan asam lemah atau basa lemah, ciri-cirinya yaitu apabila dilarutkan ke dalam larutan yang bersifat asam atau basa akan memiliki ciri-ciri yaitu lampunya redup, memiliki gelembung namun sedikit, atau lampunya tidak menyala dan gelembungnya sedikit. Iya, betul. Dari gambar di sini dijelaskan bahwa jika nyala lampunya kuat, gelembung gasnya banyak, berarti larutan yang kamu lakukan uji coba itu adalah merupakan larutan kuat ataupun elektrolit kuat. Sedangkan jika nyala lampunya redup ataupun sedikit dan gelembung gasnya sedikit, ataupun nyala lampunya tidak ada dan gelembung gas yang dihasilkan larutannya sedikit, berarti larutan tersebut bersifat larutan lemah ataupun elektrolit lemah. Elektrolit lemah. Ya, adapun contoh daripada pH asam basa ini itu bisa kalian temukan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya itu adalah ketika penggunaan sabun ataupun penggunaan sampo. Pasti penggunaan sampo yang kalian pakai dengan adik kalian yang masih berusia balita tidak sama kan? Atau ada yang sama di sini? Tidak sama, Bu. Tidak ada kan? Ya, itu apa yang mempengaruhinya? Yang mempengaruhinya itu adalah pH-nya, di mana pH sampo yang kamu pakai tidak akan sama pH yang dipakai oleh adik kamu. Jika adik kamu memakai sampomu, berarti dia akan merasa iritasi di kulitnya. Iritasi atau kemerahan. Iya, betul, iritasi ataupun kemerahan. Itu adalah contoh dari pH asam dan pH basa. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu kekuatan asam, apa itu kekuatan basa. Di sini dibuat perbedaan asam kuat, asam lemah, dan basa kuat serta dengan basa lemah. Kita simak sama-sama ya. Pertama di sini dijelaskan adalah asam kuat. Tadi kuat itu di dalam elektrolit kuat berarti dia terionisasi sempurna kan? Ya, Bu. Ya, Ya, berarti Bu. kalau terionisasi sempurna, alpanya itu 100% ataupun sama dengan 1. Satu. Yang kedua, ketetapan asamnya sangat besar. Dan yang ketiga contohnya adalah HCl. Berarti ini HCl ini jika kita larutkan ke dalam air, dia akan menghasilkan ion positif yaitu H positif dan ion negatifnya Cl negatif. Jadi misalnya kamu melarutkannya sebesar 0,1 molar, berarti ini 0,1 molar ini yang ada di HCl akan sama terurai di H positif 0,1 molar dan di Cl negatif juga 0,1 molar. 1 molar. Ya, itu untuk asam kuat. Ini ada contohnya, HCl dilarutkan ke dalam air. Berarti dia akan terionisasi hanya sebagai ion positif H positif dan ion negatif sebagai Cl negatif. Itu untuk asam kuat. Sedangkan asam lemah kebalikannya, dia terionisasi sebagian kecil. Ingat, elektrolit lemah. Berarti nyala lampu redup ataupun gelembung gasnya sedikit. Ya, baru Ka-nya sangat kecil. Yang ketiga contohnya CH3COH-nya. Misalnya konsentrasi CH3COH-nya yang kamu larutkan itu 0,1 molar, berarti yang terion H positifnya bisa lebih kecil daripada 0,1 molar karena tadi di sini terionisasinya alpanya lebih besar 0 dan lebih kecil daripada 100% ataupun lebih kecil daripada 1. Di sini kita lihat dimasukkan CH3COH ke dalam air, berarti dia terionisasi bisa sebagai H positif, bisa sebagai CH3CO negatif, dan bisa molekul itu sendiri tidak terionisasi. Oke, apa saja contoh asam kuat dan asam lemah? Di sini asam kuat ada sebanyak 8. Ada HCl, ada AbR, ada HI, ada HCl4, HClO3, H2SO4 dan HNO3. Ya, berarti asam kuat itu
Berarti ion positifnya H, berarti ion negatifnya dari golongan berapa di sini? 7A. 7A, Iya, Bu. golongan 7A. Apa-apa 7A. saja? Apa-apa saja yang termasuk golongan 7A? Siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya, coba apa golongan 7A, Nak? Golongan 7A itu terdiri dari fluor atau F, klor atau Cl, brom atau Br, yodium atau L, astatin atau At, dan tenesin atau Ts. Iya, ada fluor, ada klor, ada brom, ada iodin, ada astatin. Iodium. Tetapi untuk di asam kuat yang berikatan dengan ion positif ini hanya adalah Cl, Br, dan I. Kalau astatin ini tidak bereaksi, mengapa? Karena Bersifat bersifat radioaktif. Bersifat radioaktif Bu. Iya, karena astatin ini dia bersifat radioaktif. Radioaktif. Berarti ini ClBrI semakin dia ke bawah berarti sifat asamnya semakin kuat. Berarti kalau sifat asamnya semakin kuat berarti Ka-nya semakin besar. Berarti Besar. lihat di sini KaHI lebih besar dari KaHBr dan lebih besar dari KaHCl. Sedangkan F ini dia tidak bersifat kuat, dia adalah bersifat lemah. Jadi kita lihat yang bersifat lemah apa-apa saja. Ini banyak. Jadi di luar dari sini, di luar HCl, HBr, HI, HClO4, HClO3, H2SO4 dan HNO3 itu dia termasuk asam apa? Asam Asam lemah. Iya, itu dia termasuk asam lemah. Itu untuk senyawa asam. Coba kita lihat untuk senyawa basa. Di sini ciri-cirinya hampir sama dengan asam kuat tadi, terionisasi sempurna, alpanya 100% ataupun sama dengan 1, Kb-nya sangat besar. Contohnya di sini diambil adalah NaOH. Berarti dia terurai menjadi ion positifnya Na, anionnya ataupun ion negatifnya adalah OH OH negatif. negatif. Ya, di sini dimasukkan si NaOH ke dalam air. Berarti dia yang terionisasinya adalah ion Na positif dan ion OH negatif. NaOH-nya tidak ada lagi karena dia terurai sempurna. Sedangkan basa lemah alpanya dari 0 sampai dengan 1. Artinya lebih besar 0 dan lebih kecil dari 1 ya. 1. Kb-nya sangat Kecil. kecil. Contohnya di sini NH4OH. Berarti kalau konsentrasinya 0,1 molar, berarti untuk OH negatif yang terionisasi bisa lebih kecil daripada 0,1 Molar. Molar. Di sini kita lihat jika dilarutkan ke dalam air, berarti dia bisa menghasilkan ion positif NH4, bisa menghasilkan negatif OH negatif, ataupun dia tidak terurai, tetap molekulnya yaitu molekul NH4. NH4OH. Iya, NH4OH. Apa-apa saja yang termasuk basa kuat? Berarti yang termasuk basa kuat adalah di sini OH negatif bereaksi dengan ion positifnya. Ion positifnya ini diambil dari golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Tapi di sini golongan 3 tidak ikut ya. Golongan 3-nya hanya untuk basa lemah. Apa saja golongan 1? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, coba Nova golongan 1, Nak. Golongan 1 terdiri dari hidrogen, litium, natrium, rubium, sium, dan fransium. Ya. Hari libur naik kuda, Rabu Kamis pre. Kalau itu singkatan Ibu, yang mana atomnya ada hidrogen, ada litium, ada natrium, ada kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Di sini H tidak ikut bereaksi. Ya, Fr juga tidak. Fr ini sama dengan astatin. Kenapa tadi saya bilang astatin tadi? Karena Bersifat radioaktif. Radioaktif. Ya, karena dia bersifat radioaktif. Radioaktif. Berarti ini Li-nya muatan positif bereaksi dengan muatan negatif si OH, berarti dia menghasilkan LiOH. Ya, CS juga dia muatan positif golongan 1, berarti muatannya ada 1 bereaksi dengan OH negatif, berarti dia menjadi CSOH. Itu untuk golongan 1. Golongan 2 siapa yang tahu apa-apa saja unsurnya? Saya Bu. Ya, siapa? Saya Bu. Sagita. Saya, Bu. Ya, Sagita coba, Nak.
Golongan 2A itu yang terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Iya, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium dan radium. Iya. Radium. Tapi di sini yang bereaksi dengan si OH negatif adalah hanya 3, Ca, Sr, dan ASR, Ba. BA. Iya, sedangkan Ra sama dengan Fr, bersifat radioaktif. Be dan Mg ini dia adalah termasuk basa lemah. Ya, di sini berarti Ca bereaksi dengan OH negatif menghasilkan CaOH 2 kali. Mengapa di sini ada 2 di CaOH 2 kali? Ini berasal dari siapa? Dari ini Bu, kan dia kan golongan 2A yang Iya. condong Golongan melepaskan 2 elektron. Iya, berarti Yang itu condong melepaskan 2 elektron sehingga bisa membentuk CaOH 2. iya. Si Ca ini berasal dari golongan 2A. Berarti di dalam ikatan kimia dia lebih cenderung melepaskan kan, biar stabil. Berarti muatan yang 2 ini ditangkap oleh si OH negatif sehingga dia menjadi CaOH 2 kali. 2 kali. Sama juga seperti si Sr dengan si Ba. BA. Semakin dia ke bawah, kekuatan basanya dia semakin besar. Itu untuk basa kuat. Sedangkan basa lemah adalah ini. Berarti di luar dari sini, di luar si Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr, dan Ba itu adalah merupakan siapa? Basa lemah. Basa Iya. lemah. Merupakan si basa lemah, di mana BeMg ini golongan 2A, sedangkan si Al golongan 3A, sedangkan si Cu, si Cr, si Zn sama si Fe dia adalah golongan transisi. Transisi. Ada yang mau ditanyakan untuk contoh-contoh basa kuat dan basa lemah serta si asam? Siap, tidak Ibu. Tidak, Bu. Tidak ada ya. Iya, di sini kita masuk tetapan ionisasi asam ataupun disingkat dengan Ka. Jadi kalau di dalam kimia Ka itu adalah ketetapan asam ya. Itu lambangnya ya, Nak. Berarti di sini untuk mencari si Ka, kita ibaratkan asam itu adalah si senyawa Ha. Berarti dia diionisasikan menjadi H positif ditambah dengan A negatif. Berarti Ka-nya adalah konsentrasi H positif dikali dengan konsentrasi A negatif dikali dengan konsentrasi si Ha ataupun konsentrasi larutan asamnya. Sedangkan untuk asam kuat, berarti untuk mencari A positifnya, valensi asam dikali konsentrasi asam. Iya, valensi asam dikali konsentrasi asam. Apa ini valensi asam? Valensi asam adalah jumlah ion H positif yang dihasilkan per molekul asam. Tadi ada asam kuat contohnya di sini. Berarti untuk HCl ini valensi asamnya berapa? Kalau misalnya 1, Bu. 1. 1, Bu. Iya, H2SO4 2, Bu. 2, Bu. Valensinya. iya valensinya adalah 2. 2. Itu untuk valensi asam kuat. Coba untuk si asam lemah. Di sini asam lemah berarti dia ke ketetapan, diperolehlah H positifnya akar dari ketetapan asam dikali konsentrasi asam, ataupun jika dikasih tahu dia derajat disosiasinya berarti alfa dikali dengan Ma. Ya, ini tetapan ionisasi basa hampir sama dengan tetapan ionisasi asam, diganti aja asam itu Ka, berarti basa itu menjadi KB. KB. Ya, di sini basa kuat, hampir sama dengan si asam kuat, tetapi kalau dia si asam berarti dia terionisasi menjadi H positif, kalau dia si basa menjadi OH negatif. OH negatif. Berarti diperoleh OH negatif valensi basa kali konsentrasi
basa. Konsentrasi Basa. basa. Basa, Bu. Berarti valensi basa ini saya ambil contohnya SrOH 2 kali. Berarti berapa valensi si basa di dalam SrOH 2 kali? Valensi OH negatifnya. 2, Bu. Iya. 2. 2. 2, Bu. Berarti nanti 2 dikali konsentrasinya kan? Misalnya konsentrasinya 0,05 berarti 2 kali 0,05. 0,05. Iya, 0,05. 05. Sedangkan basa lemah hampir sama dengan si asam, tinggal ganti kalau si asam berarti dia menjadi Ka, berarti kalau si basa menjadi Kb. Berarti OH negatif Kb. sama dengan Kb kali Mb, ataupun kalau dikasih tahu derajat disosiasinya OH negatif sama dengan alfa dikali dengan Mb. Konsentrasi basa. Ingat ya, derajat disosiasi itu berarti berapa banyak dia terionisasi. Di awal tadi kan udah dibilang kalau kuat itu dia tidak memiliki derajat disosiasinya hanya 1 kan? Karena apa tadi? Kalau untuk si kuat, Karena terionisasi sempurna, Bu. iya karena terionisasi sempurna. Kalau untuk Secara si sempurna. lemah, kalau si lemah ini berarti antara 0 sampai dengan 1. Jadi nanti bisa kita cari jika tidak diketahui. Kalau ditanya alfanya ya. Oke. Di sini kita lihat bagaimana penentuan pH asam basa itu sendiri. Ya, di sini kalau asam itu, kekuatan asam itu derajat asam dan derajat basa. Berarti derajat asam ini ditandai dengan pH, sedangkan derajat pH. basaan ditandai dengan pOH. pOH. Kalau pH ini berarti dia adalah min log H positif, pOH menjadi min log OH negatif. Sehingga jika dijumlahkan derajat asam dengan derajat basa, pH ditambah pOH, dia adalah menjadi PKW. Ataupun PKW. PKW ini adalah 14. 14. Oke, bagaimana perhitungan pH asam kuat dan basa kuat? Oke, di sini tadi sudah di awal ya, berarti dia terionisasi sempurna menghasilkan H positif. Alfanya 100 derajat, 100% ataupun 1. Di sini HCl 0,1 molar terionisasi menjadi H positif dengan Cl negatif. Cl. Konsentrasinya 0,1. Berarti untuk pH-nya tadi pH itu min log H positif kan? Ya, Bu. Berarti dia min log 0,1. 0,1 ini sama dengan 10 pangkat minus 1 kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Berarti pH-nya tinggal dimatikan, minnya yang ada di log serta minnya yang ada di pangkat 1. Berarti tinggal log 10 kan? Ya, Bu. Log 10 sama Ya, dengan Bu. Log 10 Log sama 10 dengan sama 1. dengan 1. 1, Bu. 1. Iya, itu untuk asam kuat. Sedangkan untuk basa kuat berarti di sini KOH-nya 0,01 molar, berarti OH negatifnya tetap juga 0,01 molar karena dia terionisasi sempurna. Berarti pOH-nya min log OH negatif. Berarti min log 0,01. 01. Berarti dia adalah pH-nya adalah pOH-nya adalah 2. 2. 2, Bu. Tapi pOH-nya 2, berarti pH-nya dikurang dengan PKW. PKW tadi berapa? 14 dikurang 14. 14. Dikurang 2 Iya, jadi 14. 12. Tadi 12, Bu. 14 kurang 2 menjadi 12. 12. Itu untuk perhitungan pH asam kuat dan basa kuat. Ini untuk asam lemah dan basa lemah. Berarti sesuai dengan contoh tadi, masukkan menjadi min log konsentrasi kali ketetapan asam. Di sini diambil CH3COH 0,1 dengan Ka-nya 1,75. Berarti pH-nya min log C kali konsentrasi asam kali Konsentrasi ketetapan asam kali ketetapan
asam kan? Asam. Ya, Bu. Oke, menjadi 88. 2,88. Hampir sama dengan basa lemah. Itu untuk asam monoprotik ya. Sedangkan ini kita masuk ke asam poliprotik. Poliprotik. Apa itu poli? Lebih dari 1, Bu. Lebih dari satu, Bu. Dari satu. Iya, lebih dari 1. Kalau tadi asam monoprotik berarti kalau dia terionisasi H positifnya hanya 1. Sedangkan ini asam poliprotik adalah asam yang jika diionisasikan ke dalam air akan menghasilkan ion H positifnya ataupun perlangsungannya lebih daripada 1. Ya, Satu. contohnya di sini ada H2CO3 dengan H3PO PO4. Jadi kalau H2CO3 dan H3PO4 ini dilarutkan ke dalam air, maka pelepasan protonnya akan terjadi melalui beberapa tahap ya. Di sini lihat H2CO3 ada 2 tahap, sedangkan H3PO4 ada 3 tahap. Mengapa? Siapa yang tahu? Karena di sini jumlah di H2CO3 ada berapa? 2 kan? 2 ya, Bu. Iya, Bu. Iya, berarti dia ini terionisasi ke dalam air, bereaksi dalam air ada sebanyak 2 kali melepaskan H-nya. 2 kali. Sedangkan H3PO4 ini ada berapa H-nya yang terikat? 3, Bu. 3. 3. Iya, Bu. Tiga. Ya, Bu. Berarti dia bereaksi ada sebanyak 3 kali untuk 3 kali. melepaskan ion H positifnya. Berarti karena dia terjadi secara bertahap, akan tetapi pelepasan H positif ini yang dilihat yang paling kuat itu adalah dari reaksi yang pertama. Karena penentuan pH-nya ini dilihatnya dari reaksi ionisasi pertama untuk asam poliprotiknya. Contohnya di sini kita lihat H2CO3, berarti dia terionisasi yang pertama H positif menjadi HCO3 negatif. Ka-nya diperoleh 4,3 kali 10 pangkat minus 7. Yang kedua, HCO3 negatif ini dilarutkan lagi ke dalam air. Menjadi terionisasi menjadi apa? H positif ditambah H positif ditambah H positif ditambah CO3 2 negatif. 2 negatif. Iya, H positif ditambah CO3 2 negatif. Ka keduanya 4,8 kali 10 pangkat minus 11. Harus ikut pangkat minus 11. Iya, karena Ka yang di pertama, reaksi pertama lebih besar daripada Ka di reaksi kedua, berarti Ka di reaksi pertama ini yang dipakai untuk mencari pH-nya. Berarti dimasukkanlah 0,05 kali 4,3 kali 10 pangkat minus 7, diperoleh pH-nya sebesar 3,83. Ada yang mau ditanyakan sampai di situ? Tidak, Bu. Tidak, Tidak, Bu. Bu. Jika tidak ada, kita masuk ke perhitungan. Mungkin Bu, kok banyak kali perhitungannya? Ya, di sini kita lebih dituntut perhitungan ya. Jadi Ibu harap Recording in progress.
sini kita masuk ke dalam perhitungannya ya. Saya harap anak-anak ibu semuanya tidak bosan ya ke dalam perhitungan untuk bisa mengasah daya ingat kalian ya. Oke, di sini kita ada soal. Hitunglah H positif pada larutan H2SO4 0,01 molar. Oke, sebelum itu saya tanya, ini asam atau basa? Nampak share screen-nya, Nak? Oke, kita lanjutkan ya. Nampak share-nya? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Pak Bu. Nampak ya. Oke, sini kita masuk ke dalam perhitungan. Ibu harap tidak jenuh ya ke dalam perhitungan, biar bisa mengasah otak kalian, karena ibu yakin ini pasti semua mau melanjutkan ke dalam bisnis semua nanti sama SMA-nya, ya enggak? Iya, Bu. Iya kan? Oke, di sini ada soal dikatakan hitunglah H positif pada larutan H2SO4 sebesar 0,01 molar. Sebelum kita kerjakan, ibu mau nanya, H2SO4 ini asam atau basa? Asam, Bu. Basa? Asam Asam, kuat. Bu. Asam. Bu, asam kuat. Asam kuat, Bu. Kuat. Berarti Kuat. kalau asam kuat apa? Valensi atau ketetapan dikali dengan konsentrasi untuk mencari H positifnya. Valensi, Bu. Valensi. Valensi Valensi. kan? Valensi, Bu. Iya, Ya, Bu. valensi. Berarti untuk H2SO4 ini uraikan dulu ya. Berarti kalau diuraikan berapa valensi si H? 2, Bu. 2. Berarti karena valensi si H positif 2, berarti dikali dengan konsentrasinya. Berapa tadi konsentrasinya nih? 0,01. 0,01. Berarti 2 kali 0,01. Sedangkan SO4 2 negatif valensinya berapa? 1 kan? 1, Bu. Berarti 1, 1 Bu. kali 0,01 menjadi 0,01. 0,02 molar. 1. 0,01. 0,01. Berarti H positif pada H2SO4 H positif. adalah 2 kali 0,01 2 dikali menjadi 0,02 0,02 molar. Iya. Oke, itu untuk mencari H positif pada si asam. Coba kita lihat H positif pada si basa. Ini dikasih tahu CaOH 2 kali 0,05. Hitunglah pH-nya. Ini asam atau basa? Basa kuat. Iya, basa kuat Basa kan? kuat. Berarti terlebih dahulu kamu ionisasikan dia. Kalau ionisasi menjadi apa dia ini, Nak? Ca2 negatif. positif Iya, Ca2 ditambah positif. 2 OH negatif. Iya, Ditambah 2 OH negatif. Iya, Ca2 positif ditambah dengan 2 OH negatif. OH negatif. Karena basa kuat ini berarti dikali dengan valensinya kan? Valensi si OH. Iya, Bu. Iya, berapa valensi si OH tadi ketika 2, kalian Bu. ionisasi? 2, Bu. 2. 2. 2, Bu. Berarti valensi OH berarti B kali MB. Berarti dia menjadi 2 kali 0,05. 0,05. Berarti 0,1 kan? 1. Ya, Bu. Ataupun 10 pangkat minus 10 pangkat minus 1. Minus 1. 1. Berarti POH-nya min log OH negatif. Berarti min log 10 pangkat minus Minus 1. Sama Satu. dengan Satu. 1. Sama dengan Sama 1. dengan 1, Bu.
Iya, sama dengan 1. Berarti pH-nya kurangi dengan PKW. PKW. Iya. Berarti 14 pH-nya dikurang 14 PO dikurang 1 sama dengan dengan kurang 13. 1 sama dengan 13. iya, pH-nya berarti 13 karena dikurangi dengan PKW sebesar 14, berarti 14 kurang 1 menjadi 13. 13, Bu. Iya, di sini ada contoh soal satu lagi Ibu kasih ya, sebelum kalian masuk ke dalam kelompok. Ada 0,4 gram NaOH dilarutkan ke dalam 500 ml pelarut. Hitunglah pH larutannya. Di sini ada nggak dikasih tahu konsentrasinya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak kan? Apa yang dikasih tahu di sini? Massa dan volume. Bu. Sama volume, Bu. Iya, massa dengan volume. Karena massa dengan volume, berarti kamu harus mencari konsentrasinya. Berarti kamu konversikan dahulu ya. Berarti kita cari konsentrasi NaOH-nya, berarti dikonversikan menjadi massa dikali dengan massa dibagi dengan Dibagi mr. iya, MR dibagi dikali 1000 MR kali 1000 kali 1000 per volume. volume. Massanya berapa? 0,4. 0,4. MR-nya ini berarti massa molekul relatifnya ya. Dari Iya, Bu. ArCNaOH kamu jumlahkan. NaOH Berarti 0,4 dibagi 40 40 dikali 1000 40 bagi dikali 1000 dibagi 500. iya kali 1000 bagi 500, hasilnya menjadi 0,02 mol per liter. 0,02 mol per liter. ya 0,02 mol per liter. Karena sudah dapat konsentrasinya, berarti masukkan. Ini basa kuat atau basa lemah? Basa kuat, Bu. Basa kuat. Basa kuat. Basa NaOH kuat. basa kuat. Berapa Basa valensinya? Satu. Satu, Bu. 1. Berarti konsentrasinya ini kamu kalikan dengan valensinya menjadi 0,02. 2. Berarti konsentrasi OH negatifnya 0,02. Berarti POH-nya menjadi min log konsentrasi OH negatif. Berarti min log 2 kali 10 pangkat minus 2 10 kan? pangkat min 2. Iya. Hasilnya Ya, Bu. 2 dikurang log 2. kurang log 2. iya 2 kurang log 2. Berarti pH-nya kurangi dengan 14. Iya, Bu. 14 dikurang 14 Dua. dikurang dikurang 2 kurang log 2 2. sama dengan Log 2 menjadi 12 ditambah log 12 2. tambah log 2. Iya, berarti diperolehlah pH-nya menjadi 12 tambah log 12 ditambah log 2. iya 12 tambah log 2. Ada yang mau tanyakan sampai di situ? Tidak, Bu. Tidak, Bu. tidak ada kan? Oke. Sudah saya bagi kelompoknya melalui grup WA kan, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Berarti silahkan masuk ke dalam kelompoknya ya. Ini saya buat dulu. Oke, masuk ke dalam kelompoknya, silakan kerjakan LKPD-nya, nanti saya pantau ya.
Mukril. Manis. Itu. Ibu. Recording in progress. Baiklah, udah gimana? Udah dikerjakan kan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Biar kita masuk ke grup besar ya. Ya, Bu. Recording in progress. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ibu. Sudah ya. Baiklah. Untuk yang pertama Ibu kasih kesempatan ke kelompok 1 ya untuk menjelaskannya. Biar Ibu share screen dari sini. Udah nampak? Untuk kelompok 1 April Deborah Nova. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, coba jelaskan hasil kelompoknya yang kamu peroleh. Saya, Bu. Yang pertama, Ya, berdasarkan problem presentation di atas, kemukakan ion atau molekul apa saja yang terdapat dalam larutan asam klorida 0,1 molar dan larutan asam fluorida 0,1 molar. Jawabannya yaitu pada larutan HCl 0,1 molar terdapat ion H positif dan Cl negatif yang tersebar banyak dalam larutan. Pada larutan HF 0,1 molar terdapat ion H positif, F negatif dan molekul HF dalam larutannya. Sekian, Bu. lanjut lagi. Siapa yang ingin melanjutkan? Saya, Bu. Ya, coba April. Maka reaksi ionisasi yang terjadi HCl ditambah H2O menjadi H3O positif ditambah Cl negatif. HF ditambah H2O menjadi H3O positif ditambah F negatif. H3O positif ditambah F negatif menjadi HF ditambah H2O. Sekian, Bu. Oke, siapa lagi? Saya, Bu. Coba Nova. Menyimpulkan pengertian dari asam kuat dan asam lemah. Asam kuat merupakan senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi sempurna. Asam lemah merupakan jika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi sebagian. Sekian, Bu. Udah selesai dari kelompok 1 yang ingin memaparkan? Siap, sudah, Bu. Siap, sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Coba untuk kelompok 2. Siapa? Saya, Bu. Ya, Jehan. Di sini soalnya hitunglah pH CHCOOH 0,2 molar diketahui KCHCOOH sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 4. Jawabannya, langkah pertama, tuliskan ionisasi HCOOH. HCOOH sama dengan HCOO negatif ditambah H positif. Langkah kedua, hitung konsentrasi asamnya. H positif sama dengan akar Ka kali Ma. Akar 1,8 dikali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 2. Hasilnya 3 akar 2 kali 10 pangkat min 3. Langkah ketiga, hitung pH-nya. pH sama dengan min log H positif min log 3 akar 2 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 3. Hasilnya 3 min log 3 akar 2. Ya, 3 kurang log 3 akar 2. Tapi di sini ada salah pembacaan ya buat Jehan. HCOH itu bukan HCOH menjadi sama dengan, tetapi HCOOH bereaksi menjadi HCOO negatif ditambah H positif. Itu tanda panah ya, Nak. Baik, Bu. Lanjut ke Oke. soal yang lain, Bu.
Ya, yang lain siapa yang ingin? Dan juga, Bu. Berdasarkan informasi di atas, tentukan ion atau molekul apa saja yang terdapat pada larutan NaOH 0,5 molar, NH4OH 0,5 molar. Pada NaOH terdapat ion Na positif dan OH negatif yang tersebar banyak dalam larutan. Pada larutan NH4OH terdapat ion NH4 positif ditambah OH negatif dan NH3 dalam larutannya. Yang kedua, berdasarkan pertanyaan yang tadi Jen baca, bandingkan ion atau molekul yang terdapat pada larutan NaOH 0,5 molar dan NH4OH 0,5 molar. Perbandingan ion molekul pada larutan NaOH 0,5 molar dengan ion pada larutan NH4OH dikali 0,5 molar, yaitu pada larutan NaOH terdapat ion atau molekul Na positif dan OH negatif yang tersebar merata jika dilarutkan dalam larutan. Sedangkan pada larutan NH4OH terdapat ion atau molekul NH4 positif dan OH negatif, dan jumlah ion NH4 positif dan OH negatif dan NH4OH. Maka dapat disimpulkan bahwa NaOH adalah basa kuat yang terionisasi secara sempurna, dari NH4OH adalah basa lemah yang terionisasi sebagian. Sudah, Bu? Sudah? Lanjut ke Oke. nomor 3. Coba Agnes, lanjutkan apa ionisasinya, Nak? Tuliskan reaksi ionisasi dari larutan NaOH dan NH4OH 0,5 molar. Ionisasi NaOH kesetimbangan Na positif ditambah OH negatif. NaOH 0,5 molar, Na positif 0,5 molar, OH negatif 0,5 molar. Ionisasi NH4OH kesetimbangan NH4 positif ditambah OH negatif. NH4OH memiliki 0,5 molar, NH4 positif 0,5 molar, OH negatif 0,5 molar. Nomor 4. Iya. Berdasarkan ionisasinya, simpulkan apa yang dimaksud dengan basa kuat dan basa lemah. Bentar, Ibu Dian. Ya, Bu. Ini bedakan, Ya, Bu. kalau NaOH kan kuat, jadi ini bukan kesetimbangan ya, ini satu arah saja Ya. ke kanan. Tapi kalau NH4OH karena basa lemah maka kesetimbangan. Jadi beda ya. Iya, Bu, itu nanti mau saya jelaskan, Bu. Mau saya ralat mereka. Oke. Iya. Lanjut, apa perbedaan basa kuat dan basa lemah, Nak? Basa kuat adalah basa yang apabila dilarutkan di dalam air akan terionisasi sempurna. Basa lemah adalah basa yang apabila dilarutkan di dalam air akan terionisasi sebagian. Ya, terima kasih, Anak. Di sini Ibu mau meralat. Ini untuk basa kuat, NaOH ini bukan reaksi kesetimbangan ya. Kesetimbangan itu berarti bolak-balik. Kalau dia untuk asam kuat berarti dia hanya satu arah. Ya, berarti hanya satu tanda panah. Berarti NaOH bereaksi menjadi terionisasi menjadi Na positif ditambah dengan OH negatif. Kalau untuk yang lemah baru dia terjadi kesetimbangan seperti yang tadi kan. Ketika dia dilarutkan ke dalam air, dia bisa menghasilkan ion positif, ion negatif, ataupun bisa menghasilkan molekul itu sendiri. Ya, berarti ininya pun ionisasinya berapa banyak dia terionisasi bukan sama besar dengan NH4OH, tetapi lebih kecil daripada konsentrasi awalnya. Itu bukan hanya untuk kelompok 2 saja ya, untuk semua, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 ya, Nak. Karena rata-rata sama saya lihat. Ya. Oke, coba untuk kelompok 3 yang terakhir ya. Kelompok 3. Siapa? Sagita, Alpan dan Taufik. Coba, Nak,
yang terakhir. Assessment. Coba bacakan. Yang assessment. Sebelum daftar pustaka, Bu. Belum daftar pustaka. Ya ini. Ini, ya. Coba bacakan hasilnya. Soal pertama, tuliskan perbedaan basa kuat dan basa lemah berdasarkan ionisasinya dan berikan contohnya. Basa kuat adalah basa yang apabila dilarutkan di dalam air akan terionisasi secara sempurna. Contoh basa kuat yaitu KOH, Ca, CaOH 2 kali, LiOH atau litium hidroksida, NaOH atau natrium hidroksida, dan lain sebagainya. Sedangkan basa lemah adalah basa yang apabila dilarutkan di dalam air akan terionisasi sebagian. Contoh basa lemah yaitu NH3 atau amonia, ALOH 3 kali, FeOH 3 kali, FeOH 2 kali, dan sebagainya. Lanjut. Coba kamu, siapa yang ingin membacakan ionisasi? Ya, Bu. Ya, coba Mertua. Taufik, nak. Tuliskan ionisasi dari LiOH, SROH, dan ALOH. LiOH jadi Li4 tambah OH negatif, Li positif tambah OH negatif. SROH menjadi SR2 positif ditambah 2 OH negatif. ALOH jadi Al3 positif ditambah 3 OH negatif. Iya. Seperti inilah tadi reaksi yang seperti Anes tadi ya. Untuk kuat berarti dia hanya satu arah. Untuk dia lemah berarti bolak-balik ya, kesetimbangan. Oke, lanjut lagi. Nomor Disebutkan jumlah OH-nya Ibu. SROH 2 kali, LaLOH 3 kali. Itunya harus disebutkan jumlahnya. Kalau Li cuma 1, jadi tidak usah. Tadi lupa, Topik. Iya. Oh, Topik tadi lupa ya. Ya, Topik ingat ya. Untuk SROH ini dia menjadi SROH 2 kali ya. 2 kali. Sedangkan ALOH ini LOH menjadi ALOH 3 kali. kali. Ya. Oke, lanjut. Nomor 3, tentukan pH dari larutan KOH 0,003 molar. KOH menjadi K positif tambah OH negatif. NB-nya sama dengan 1. OH negatif sama dengan NB kali MB sama dengan 1 kali 0,003 molar sama dengan 0,003 molar sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 molar. POH-nya sama dengan min log OH negatif sama dengan min log 3 kali 10 pangkat min 3 molar sama dengan 3 kurang log 3. pH tambah POH sama dengan 14,00. Sehingga pH-nya sama dengan 14 kurang POH sama dengan 14 dikurang 3 kurang log 3 sama dengan 11 tambah 3. Dan pH-nya yaitu 11 tambah log 3. Ya, berarti pH-nya menjadi 11 tambah log 3. Ada yang lain jawabannya? Tidak ada ya. Oke, karena jawabannya sama, kita kasih nilai plus untuk kalian sudah mengerjakannya. Oke. Jadi sudah pada mengerti semua ya, Nak, cara pengerjaannya ataupun pencarian pH dan POH-nya. Oke, tadi juga saya sudah memberikan soal-soal pemahaman kan mengenai keasaman untuk mencari pH dan POH jika dihubungkan ke dalam konsentrasi, jika tidak dikasih tahu konsentrasinya. Coba dulu April soal-soal diskusi.
Baiklah, adapun soalnya yang pertama, 1,56 gram H2S dimasukkan ke dalam 100 ml air. Jika ARH sama dengan 1 dan S32, derajat ionisasi H2S adalah 0,02. Maka pH dari larutan yang terbentuk adalah, diketahui massa H2S 1,56 gram, volumenya 100 ml, maka menjadi 0,1 liter. Alpanya 0,02. Ditanya pH H2S. Maka M sama dengan GR per MR dikali 1000 per volume. Maka sama dengan 1,56 per 34 dikali 1000 liter per 100. Maka sama dengan 0,04 mol dikali 10 liter. Maka hasilnya adalah 0,4 molar. Hubungan derajat ionisasi dengan Ka-nya. Adapun derajat ionisasinya A sama dengan akar Ka per Ma. A derajat sama dengan Ka per Ma. Ka sama dengan A kuadrat dikali Ma. Ka sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dikali 4 kali 10 pangkat min 1. Maka Ka-nya sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 4. Setelah KaH2S diperoleh, maka pH yang dicari adalah H positif sama dengan akar Ka dikali Ma. H positif sama dengan akar 1,6 dikali 10 pangkat min 4 dikali 4 dikali 10 pangkat min 1. H positif sama dengan akar 64 dikali 10 pangkat min 6. H positif sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3. Maka pH-nya min log H positif. Maka pH-nya min log 8 kali 10 pangkat min 3. Maka pH yang terbentuk adalah 3 dikurang log 8. Sekian, Bu. Berarti pH dari H2S itu adalah 3 kurang log 8. 8. Ada yang berbeda? Iya, Bu. Sama, Bu. ya. Baiklah, untuk mengujinya Ibu akan memberikan kuis ya. Bisa kan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Di sini Ibu akan men-share screen, Ibu akan mengetahui sejauh mana kalian memahami ya. Udah masuk apanya? Udah, Bu. Silahkan kerjakan. Ya, untuk sementara April yang unggul. Mana yang lain? Jehan. Udah selesai semua?
Sudah ya. Sudah, Bu. Jadi di sini kalian bisa melihat siapa yang unggul pertama. Ya, yang unggul pertama itu ada Alpan, April, Nova, Sagita, Taupi. Ya, Nes yang terakhir. Kenapa ini, Nes? Kurang paham lagi, Nak. Berarti ini kita akhir ya. Udah selesai semua kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Coba lihat siapa yang juara pertamanya. Ya, juara pertamanya di sini Alpan. Kita kasih tepuk tangan. Yang kedua siapa? April. Dan yang ketiga itu adalah Nova. Oke. Ya, kita kasih aplaus untuk ketiganya. Jadi yang lainnya jangan merasa kecewa ya. Masih mungkin karena telat menjawabnya, ya, kecepatan waktu. Tapi semua sudah pada mengerti. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita ini, siapa yang ingin mengambil kesimpulannya, Nak, dari pembelajaran di awal tadi hingga akhir? Saya, Bu. Ya, coba Deborah. Di sini yang dapat saya ambil kesimpulannya adalah menurut ionisasinya, asam dibagi menjadi 1. Asam kuat. Asam kuat adalah asam yang apabila dilarutkan di dalam air akan terionisasi secara sempurna. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama terionisasi sempurna, yang kedua terdapat pada golongan 7A yaitu F, Cl, Br, dan I. Yang ketiga Ka sangat besar. Yang keempat contoh asam kuat yaitu HNO3, HCl, H2SO4, HBr, G2SO3 dan sebagainya. Yang kelima, dalam pelarut air mengion menjadi ion hidrogen yang bermuatan positif atau H, dan ion yang bermuatan negatif yang disebut dengan ion sisa asam. Yang keenam, jumlah ion H positif yang dapat dilepaskan oleh suatu asam di dalam air disebut dengan valensi asam. Yang kedua, asam lemah. Asam lemah adalah asam yang apabila dilarutkan di dalam air akan terionisasi sebagian. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama terionisasi sebagian kecil. Yang kedua, ketetapan asam sangat kecil. Yang ketiga, di luar dari golongan 7A. Yang keempat, contoh untuk asam lemah yaitu HCOOH, CH3COOH, HF, H2CO3, HCN, dan sebagainya. Selain itu, ada pula yang dikenal dengan asam monoprotik dan asam poliprotik. Asam monoprotik adalah asam yang molekulnya hanya dapat menyumbangkan satu ion hidrogen atau H positif pada molekul penerima. Yang kedua, asam poliprotik adalah asam yang dapat memberikan 2 atau lebih ion hidrogen atau H positif kepada molekul penerima. Menurut ionisasinya, basa dibagi menjadi yang pertama basa kuat. Basa kuat yaitu adalah basa yang apabila dilarutkan di dalam air akan terionisasi secara sempurna. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama terionisasi sempurna, yang kedua ketetapan basa sangat besar, yang ketiga terdapat pada golongan 1A yaitu Li, Na, K, Rb, dan Cs, dan golongan 2A yaitu Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Contoh dari basa kuat yaitu LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, CaOH 2, SrOH2, BH, dan BaOH2. Sifat basa disebabkan adanya ion OH positif. Ion OH positif inilah sebagai pembawa sifat basa. Jumlah ion OH positif yang dilepaskan oleh basa disebut dengan valensi basa. Basa yang dalam larutan banyak menghasilkan ion OH negatif. Yang kedua, basa lemah. Basa lemah adalah basa yang apabila dilarutkan di dalam air akan terionisasi sebagian. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama terionisasi sebagian kecil. Yang kedua, ketetapan basanya sangat kecil.
Yang ketiga, di luar dari golongan 1A dan 2A. Contoh basa lemah yaitu NH3, AlOH3, FeOH3, CuOH2, NH4OH, dan ZnOH2. Basa yang dalam larutannya sedikit menghasilkan ion OH negatif. Sekian, Bu. Iya, terima kasih buat kesimpulannya ya nak. Tapi masih ada salah sedikit. Untuk yang OH-nya 2 kali yang ada dalam golongan 2 bukan BaOH2, tetapi cara pembacaannya BaOH 2 kali. Itulah yang tadi salah. Yang iya, Bu. waktu di presentase ya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Baiklah, ada ya untuk lebih diingat lagi ya. Ya, Bu. Jadi saya akan memberi penguatan di penutupan pembelajaran kita ini. Yang pertama, penguatan yang akan Ibu berikan, yang pertama adalah bahwa tingkat keasaman itu berbanding terbalik dengan nilai pH-nya ya. Jadi jika semakin asam larutan yang kamu temukan, berarti nilai pH-nya semakin rendah, bukan semakin tinggi. Karena tadi saya bilang tingkat keasamannya berbanding terbalik dengan nilai pH-nya. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, kalian dapat mengukur pH larutan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya saya ambil yaitu ketika kalian ingin menanam sesuatu, terlebih dahulu kalian mengukur pH daripada tanah itu. Jadi jika tanah itu bersifat asam, berarti kamu harus menambahkan kapur ataupun batu kapur di dalamnya agar tanah tersebut bisa netral dan kamu bisa menanam tanaman yang akan kamu tanam. Jadi para petani tersebut terlebih dahulu mengukur tanahnya sebelum mereka bercocok tanam. Itu dari manfaat pH di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah kamu mengetahui tentang asam basa kuat ini akan berkelanjutan nanti ke dalam penentuan pH dalam larutan hidrolisis dan larutan penyangga, di mana larutan hidrolisis dan larutan penyangga ini akan membahas tentang garam, yang mana garam ini adalah reaksi dari si asam dengan reaksi si basa akan menghasilkan si garam. Contohnya saya ambil reaksi daripada si asamnya adalah HCl, bereaksi dengan reaksi si basanya adalah NaOH. Berarti garamnya siapa? Garamnya adalah NaCl, ya, di mana ion negatif daripada si asam bereaksi dengan ion positif daripada si basa akan menghasilkan daripada si garam. Jadi Ibu ingatkan lagi untuk pertemuan ini, yang 3 kali kita pertemuan di dalam larutan asam basa, untuk bisa diingat. Yang pertama kemarin pengertian asam basa itu apa, baru menentukan larutan asam basa itu dengan menggunakan indikator, dan yang ketiga adalah mengukur pH larutan. Itu bisa kamu ingat karena itu berkelanjutan nantinya ya nak, di dalam larutan hidrolisis dengan di dalam larutan penyangga yang akan menghasilkan garam. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada siang ini, dan Ibu juga tidak lupa mengingatkan dan tidak bosan-bosannya untuk kamu tetap menjaga kesehatanmu dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar di bulan depan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan dalam keadaan fit. Oke, baiklah, pembelajaran kita sampai di sini. Selamat siang semuanya dan sampai jumpa di bulan depan. Iya. Siang Ibu. Selamat siang, Bu. Selamat siang Bu.